Pemirsa, realisasi investasi di bidang hilirisasi pada kuartal 1 2024 sebesar 75,8 triliun. Hal itu diungkapkan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari kantor berita Antara mengungkapkan dari total realisasi investasi kuartal 1 2024 yang mencapai 401,5 triliun rupiah, total nilai realisasi hilirisasi 75,8 triliun rupiah atau 18,9%. Untuk realisasi investasi hilirisasi pada sektor mineral, yakni smelter sebesar 43,2 triliun rupiah yang terdiri dari nikel sebesar 33,4 triliun rupiah, tembaga sebesar 8,4 triliun rupiah, dan 1,4 triliun rupiah. Kemudian di sektor kehutanan, yakni pulp and paper sebesar 13,3 triliun rupiah, sektor pertanian, crude palm oil CPO, oleochemical 11,1 triliun rupiah, sektor minyak dan gas yakni petrochemical sebesar 7,4 triliun rupiah. Realisasi investasi hilirisasi untuk sektor ekosistem kendaraan listrik, yakni baterai kendaraan listrik sebesar 800 miliar rupiah. Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam pada akhirnya akan berbuah manis bagi perekonomian bangsa. Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara kaya sumber daya alam, namun tidak mampu mengelola kekayaan tersebut sehingga tidak mendapatkan nilai tambah ekonomi. Status negara kaya sumber daya alam saja tidak cukup karena dikhawatirkan akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas tanpa memperoleh nilai tambah. Untuk memperoleh nilai tambah dari sumber daya alam perlu ada hilirisasi. Pemerintah menerapkan hilirisasi dengan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah juga telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian guna menghidupkan kembali hutan setelah wilayah tersebut dijadikan lokasi tambang. Indonesia ingin melakukan hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral, melainkan juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. KMB Bali Pos melaporkan.